Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, di malam hari ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami hingga nyata sampai saat ini penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami. Ya Tuhan Yesus, biarlah kami pada saat ini dalam setiap firman Tuhan yang kami dengar, biarlah kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan, dan bawa kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah, jemaat Tuhan, jemaat Tesalonika merupakan buah dari pelayanan Rasul Paulus ketika dalam perjalanan misinya yang kedua. Nah, ini merupakan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dalam surat ini Paulus menunjukkan sukacitanya ketika dia mendengar kehidupan jemaat Tesalonika yang bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih kepada Allah. Dan di dalam surat Tesalonika ini banyak berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, jemaat Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan seperti ini. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Arti atau kata iman di sini dalam bahasa Yunani yaitu menggunakan kata ergo yang artinya adalah lapangan kerja atau gaya hidup. Apa yang Paulus maksudkan? Artinya Paulus berbicara tentang perbuatan kita, Paulus berbicara tentang gaya atau sikap kita, Paulus berbicara soal perilaku hidup kita yang merupakan wujud dari iman. Setiap perilaku perbuatan yang kita lakukan itu adalah wujud dari iman kita, jemaat Tuhan. Iman kita diwujudkan dalam setiap perbuatan kita. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Tetapi di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-14 berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita, di dalam kita beraktivitas, di dalam kita bekerja atau apapun yang kita perbuat itu merupakan wujud dari iman kita, jemaat Tuhan. Iman itu mendorong kita untuk melakukan apa yang baik dan apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita bisa belajar dari jemaat di Tesalonika. Bagaimana di dalam kehidupan mereka selalu giat. Dalam kehidupan mereka, dalam tingkah laku mereka, di dalam perilaku atau gaya hidup mereka, itu merupakan wujud dari iman mereka kepada Kristus, kepada Yesus. Jemaat Tuhan,
Bahkan kalau kita bisa lihat di ayat yang ke-7 berkata, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Iman mereka itu menjadi kesaksian. Iman mereka itu, perbuatan mereka itu, perilaku hidup mereka menjadi kesaksian bagi orang-orang percaya yang ada di Makedonia dan yang ada di Akaya. Lewat sikap hidup mereka, mereka menjadi saksi. Oleh sebab itu juga demikian di dalam hidup kita orang-orang percaya. Di dalam perbuatan dan tingkah laku kita, di dalam sikap hidup kita, itu merupakan wujud dari iman. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa menjadi saksi. Seperti jemaat yang ada di Tesalonika ini, mereka menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Nah, jemaat Tuhan, yang kedua, jemaat Tuhan Paulus mengatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, dan yang kedua adalah usaha kasihmu. Artinya apa? Kata usaha itu artinya setiap pekerjaan, setiap tugas, kerja keras kita di dalam melakukan semuanya itu kita lakukan dengan senang hati. Itu mendorong kita untuk berusaha dan mendorong kita bekerja lebih keras. Tetapi apa? Atas dasar kasih. Demikian dengan jemaat di Tesalonika. Di dalam mereka bekerja, di dalam setiap tugas mereka, di dalam setiap kerja keras mereka, mereka melakukan itu dengan senang hati jemaat Tuhan. Karena mereka melakukan itu di atas dasar kasih. Demikian juga tadi, perbuatan mereka itu wujud dari iman mereka. Dan perbuatan mereka juga itu adalah dibangun di atas dasar kasih. Jemaat Tuhan, kasih itu yang mendorong kita untuk berusaha, kasih itu yang mendorong kita untuk bekerja lebih keras. Di dalam kita melayani, di dalam kita bekerja, di dalam kita melakukan segala sesuatu, itu ada di atas dasar kasih. Usaha kasih, kata Paulus. Setiap tanggung jawab kita yang dipercayakan, kita lakukan itu atas dasar kasih. Setiap perilaku hidup kita, perbuatan kita jemaat Tuhan di dalam menolong orang lain, membantu orang lain, itu karena atas dasar kasih. Demikian sama dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka bukan hanya menjadi contoh di dalam iman mereka, perbuatan mereka, tetapi bagaimana kerja keras mereka, pekerjaan yang mereka lakukan itu semua di atas dasar kasih. Jadi tidak menjadi suatu beban di dalam kehidupan mereka ketika mereka menjadi orang percaya, tetapi mereka melakukannya dengan sukacita, mereka melakukannya dengan senang hati karena itu di atas dasar kasih. Dan kemudian jemaat Tuhan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Yang ketiga adalah ketekunan pengharapan. Kita baca pada ayat yang ke-10 di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Apa artinya ketekunan pengharapan? Itu artinya adalah pengharapan mereka tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan tekun. Mereka menantikan kedatangan Yesus dengan tekun. Ketika kita hari-hari ini menantikan kedatangan Tuhan di atas
kehidupan kita di dalam dunia ini, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus bekerja lebih giat. Kita harus melayani lebih lagi. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Mereka bertekun di dalam pengharapan mereka akan penantian mereka di dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mereka bertekun di dalam iman mereka, jemaat Tuhan. Bahkan kalau kita melihat jemaat di Tesalonika ini, ketika Paulus datang, ketika Paulus menginjil di sana, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi jemaat Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-6 berkata, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika mereka ada di dalam situasi, ketika mereka ada di dalam penindasan, dikatakan mereka menerima setiap firman Tuhan, mereka menerima Injil itu dengan sukacita. Dengan sukacita. Karena apa? Iman mereka. Karena apa? Kasih mereka. Karena apa? Pengharapan mereka kepada Allah yang bertumbuh. Jemaat di Tesalonika, di dalam perbuatan mereka, itu merupakan wujud dari iman mereka, sikap tingkah laku mereka, sehingga mereka bisa menjadi saksi, sehingga mereka bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Juga di dalam setiap pekerjaan mereka, kerja keras mereka, usaha mereka, mereka lakukan itu di atas dasar kasih. Dan mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dengan tekun, jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama belajar untuk menaruh seluruh hidup kita kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Mari kita lakukan itu sebagai wujud dari iman kita kepada Allah. Di dalam setiap kerja keras kita, di dalam setiap usaha kita, mari kita lakukan itu di atas dasar karena kita mengasihi Allah. Di atas dasar kasih. Dan kita hidup semakin berkenan, dan kita hidup melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, karena kita sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, teruslah kita tetap teguh di dalam Tuhan. Teruslah kita tetap percaya kepada Tuhan, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, hidup di dalam kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Di dalam pekerjaan usaha kita, perbuatan kita, itu menjadi wujud dari iman kita dan dilakukan di atas dasar kasih dan terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan tekun. Puji nama Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan baik di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang datang. Biarlah Tuhan tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukan setiap kehendak-Mu dimanapun kami berada Tuhan, di dalam kami bekerja, dimanapun kami berada, apa yang kami lakukan. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami boleh menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami, dan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan itu adalah dasar karena kami mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami, dan kami terus tekun menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan hidup benar di hadapan Tuhan, dengan hidup melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami, biarlah Tuhan menolong bangsa kami ini Tuhan, beri jalan keluar atas setiap persoalan, atas setiap masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya Tuhan sanggup memulihkan bangsa kami, beri hikmat, kebijaksanaan bagi pemimpin kami Tuhan, untuk mengambil keputusan yang baik, untuk mengambil keputusan yang tepat atas setiap persoalan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dari yang
dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda Tuhan, orang dewasa, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau Allah yang menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka, sehingga kekuatan, kesehatan boleh ya Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Berkati juga keluarga hamba-Mu Tuhan, biarlah hamba-Mu selalu ada di dalam perlindungan-Mu, dan terus pakai hamba-Mu Tuhan di dalam melayani Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.